nama saya Anissa Nurul Fajri dengan NIM 12130300017 dari kelas Hukum Tata Negara 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi kelompok saya dan satu materi tambahan dengan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai materi kelompok saya yang berjudul Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yang dimana dalam ketatanegaraan, konsep perwakilan, fungsi legislatif, lembaga legislatif, pemilu dan sistemnya di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Maka dari hal tersebutlah dapat dirumuskan sebagai hal yang melatar belakangi materi kelompok yang saya jelaskan. Adapun dua fungsi utama dari legislatif, yang pertama menurut Miriam Budiarjo adalah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, mengontrol badan eksekutif, dan yang kedua menurut Han Kelsen, fungsi legislatif lebih kepada pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus yakni lembaga legislatif. Adapun pengertian lembaga legislatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu ataupun bentuk asli berupa wujud, acuan ataupun ikatan. Badan atau organisasi dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur. Jadi, legislatif adalah badan yang mewakili rakyat dan memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Maka dapat dikatakan bahwa legislatif berkaitan pula dengan demokrasi, karena tidak akan ada lembaga legislatif bila negara tersebut tidak menggunakan sistem demokrasi, karena implikasi dari demokrasi itu sendiri yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi seperti menyerap aspirasi rakyat, mengapresiasikan kepentingan rakyat, melakukan rekrutmen politik, dan mengontrol serta mengawasi kinerja eksekutif. Di Indonesia, kekuasaan lembaga legislatif diemban oleh MPR, DPR, DPD, dan MPR adalah menetapkan undang-undang 1945, melantik presiden, memberhentikan wakil presiden, memutus DPR untuk memberhentikan presiden. Adapun tugas dari DPR itu sendiri yaitu untuk menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, rancangan undang-undang. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai asas dan bentuk negara. Asas hukum tata negara itu sendiri adalah karakter, prinsip, atau ciri khas. Adapun objek dari asas hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk negara hukum, yang pertama adalah formal, yang di dalamnya ada individualisme, yang dimana sebuah negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada negara, yang dimana negara hanya berfungsi atau hadir saat dibutuhkan. Yang ketiga ada monopoli, peran negara sangat dominan ataupun kebalikan dari individualisme, yang dimana negara sangat mengatur dalam hal apapun. Yang kedua bentuk negara material, yang di dalamnya yang pertama ada kolektif, yang dimana negara bersifat konsensus antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan keadaan. Yang kedua ada dominasi negara, yang dimana tidak memberikan ruang pada masyarakat dalam berpartisipasi politiknya ataupun kebalikan dari kolektif. Yang ketiga ada welfare state, yang dimana negara memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam sandang, pangan, dan papan. Maka disinilah terjadi keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah. Adapun asas-asas hukum tata negara, yang pertama ada asas negara kesatuan, yang di dalamnya ada desentralisasi, yang dimana pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, yang dimana pelimpahan penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu ada tugas pembantuan, yang dimana pelimpahan penyelenggaraan pusat ke daerah yang bila mana memang membutuhkan pembantuan.
Dan yang kedua yaitu ada asas negara hukum. Ciri negara hukum atau yang disebut dengan International Commission of Justice de Bangkok, yang di dalamnya ada jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, dan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga ada asas demokrasi, yang di dalamnya ada penyelenggaraan kekuasaan yang berasal dari rakyat, yang kedua ada penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, ya, dan yang ketiga ada adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, dan ada rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.